Apa sih Tanya MBS itu? Tanya MBS merupakan salah satu program yang diadakan oleh HMJ Manajemen Bisnis Syariah IAIN Tulungagung. Nah, Tanya MBS ini merupakan salah satu sharing section yang dimana narasumbernya merupakan salah satu dari mahasiswa atau mahasiswi yang sudah memiliki bisnis mulai dari nol maupun yang sudah memiliki omset jutaan. Nah, pasti teman-teman juga ingin kan memiliki bisnis hingga memiliki omset jutaan. So, prepare yourself. Episode pertama kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Denny Yudiantoro MM. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Dan beliau juga merangkap sebagai Direktur Galeri Investasi Syariah di FEBI. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu penggiat UMKM di Tulungagung. Bagaimana narasumber kita kali ini sungguh sangat keren. Kesempatan pertama kali ini kita akan mengobrol mengenai basic skill bisnis. Nah, mengapa kita ngobrolnya dengan dosen? Padahal di section pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengobrolnya dengan mahasiswa. Karena sumber ilmu mahasiswa salah satunya adalah dari dosen. Untuk itu, alangkah lebih serunya kita berbincang dengan dosen keren kita yang satu ini. Selamat siang Bapak Denny. Selamat siang Mbak. Terima kasih telah memberikan kesempatan waktunya untuk mengikuti acara di Tanya MBS. Pertama-tama silahkan Bapak memperkenalkan diri dan juga tentang atas silakan Bapak Denny. Oke, terima kasih. Jadi hari ini adalah luar biasa. Bertepatan dengan bulan Ramadan, kita bisa sharing diskusi di sini dan harapannya nanti bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa MBS. Jadi saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang Tulungagung. Memang basic saya adalah praktisi awal. Jadi saya 14 tahun menjadi seorang marketing. Jadi 2019 saya baru masuk di IAIN. Saya pernah dari SMA saya sudah bisnis gitu kan, jualan bunga saya dari SMA. Kuliah juga saya menjalankan aktivitas kuliah saya, menjalankan dengan bisnis. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, yaitu di Shell Petroleum Eastern Crude Oil di Singapura. Saya pernah bekerja di Astra, Maybank, kemudian saya pernah bekerja di MNC dan saya lama di BRI. Jadi memang basic saya adalah lapangan. Jadi saya ingin pengalaman-pengalaman saya ketika saya bekerja, ketika saya berbisnis, saya berikan kepada kawan-kawan mahasiswa MBS. Kenapa? Karena MBS adalah salah satu jurusan favorit di Tulungagung gitu kan, dan favorit secara nasional. Itu yang harus Anda bangga sebagai mahasiswa MBS, bahwa jurusan Anda adalah jurusan yang keren, jurusan Anda adalah jurusan yang menjadi favorit se-Indonesia, dan saat ini bahwa Anda adalah orang-orang terpilih yang bisa belajar di jurusan manajemen bisnis syariah yang Tulungagung. Dan harapannya ini sebagai fondasi Anda untuk berpikir bagaimana Anda nanti ketika Anda lulus dari yang Tulungagung, Anda tidak hanya bangga menjadi bagian dari korporasi, tetapi coba berpikirlah sejak sekarang bahwa Anda bisa menciptakan korporasi sendiri. Jadi dalam Islam itu dijelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat bagi sesamanya. Harapannya Anda sejak kuliah, Anda sudah mencoba berbisnis, Anda menjalankan bisnis, Anda nanti lulus sudah mendapatkan pengalaman bisnis dan Anda tinggal mengembangkan, dan itulah Anda menjadi fondasi Anda untuk mengembangkan bisnis dan Anda menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling penting, Mbak. Ya, selanjutnya kita masuk ke topik pembicaraan hari ini, yaitu mengenai basic skill bisnis. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih bisnis itu, Pak? Pengertian secara Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya bisnis, kalau kita ngambil sebuah teori gitu kan, jadi ketika kita ngomong asal kata bisnis itu adalah dari bahasa Inggris, business gitu kan ya, artinya adalah urusan. Bagaimana kita menjalankan sesuatu, menjalankan aktivitas yang intinya mencari keuntungan, yang intinya nanti bisa mendatangkan profit, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya oleh mahasiswa, Pak, apakah bisnis itu adalah sesuatu yang diwariskan dari orang tua, atau maksudnya adalah gen yang menurun gitu kan? Itu adalah pertanyaan yang saya pegang dan saat ini. Saya jawab tidak. Semua orang memiliki potensi untuk berbisnis. Semua orang punya kemampuan untuk berbisnis. Ketika mereka orang tuanya dagang, kemudian anaknya kok dagang, kenapa? Karena ya memang dari kecil dia sudah melihat aktivitas dagang orang tuanya, sehingga dia sudah terbiasa. Makanya ketika Anda mahasiswa MBS ingin berbisnis, Anda belajarlah, Anda berkumpullah sama orang-orang yang memang pebisnis. Kenapa? Dalam istilah Jawa itu orang Jawa itu bilang bahwa kalangan kalah sama gulungan. Ya, Kalangan itu kalah gulungan. Kenapa? Saya bilang bahwa ketika Anda adalah bukan dari keluarga pebisnis, Anda bergaul dengan para pebisnis, insya Allah Anda itu spirit mereka akan tertular pada Anda. Sama ketika Anda
kumpul sama orang yang suka ngopi gitu ya, yang laki-laki biasanya ini kan ngopi ya, jadi Anda mindset Anda ya akan menjadi orang yang suka ngopi gitu kan. Jadi saya pernah berbicara pada mahasiswa bahwa kesuksesan Anda 10 tahun yang akan datang itu tergantung dari saat ini Anda memilih teman. Kalau Anda tepat memilih teman yang berbeda bisa memberi mindset bisnis kepada Anda, teman yang bisa memberi motivasi pada Anda, ya insya Allah 10 tahun kehidupan Anda akan lebih baik. Saya bilang bahwa ketika 10 saat ini Anda keras pada diri Anda, maka 10 tahun yang akan datang kehidupan itu akan lunak pada diri Anda. Tetapi ketika saat ini Anda lunak pada diri Anda, maka 10 tahun yang akan datang kehidupan yang berhenti keras pada diri Anda. Makanya saat ini monggo Anda mahasiswa MBS, mahasiswa bisnis, kita niatkan gitu kan untuk berbisnis apapun bisnisnya, apapun usahanya gitu kan. Saat ini bukan masanya bahwa yang namanya mahasiswa itu identik ya dengan yang namanya anak kos, kita hidup pas-pasan gitu kan. Pagi makan Nutrijel, siang makan Energen, sore makan Proma gitu kan. Itu bukan masanya gitu. Kenapa? Kalau Anda punya bisnis, kalau Anda punya sampingan dalam berusaha, ya insya Allah tidak akan terjadi gitu kan. Apalagi laki-laki gitu kan, karena saya laki-laki gitu kan. Ya ini tips buat anak laki-laki yang Anda di jurusan MBS. Kalau Anda tampang Anda pas-pasan gitu kan, wajib buat Anda untuk menjadi mapan supaya Anda terlihat menawan di hadapan perempuan. Nah itu kuncinya gitu kan. Makanya kita sebagai laki-laki, karena saya laki-laki, karena saya sudah menjalankan bisnis sejak SMA, sejak kuliah saya juga udah mencoba berdagang. Ya kuncinya kita harus seperti itu, kita harus punya kemauan seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya bagaimana membentuk mental seorang pebisnis itu? Oke, jadi kalau kita ngomong yang namanya mental gitu kan, orang selalu bilang bahwa kalau saya ingin sukses itu harus dimotivasi gitu kan. Nah, jadi makanya banyak motivator. Anda kalau di YouTube, banyak sekali motivator yang memberi motivasi. Sebenarnya Anda ketika ingin sukses tidak butuh yang namanya motivator gitu kan. Kenapa? Kalau Anda hanya butuh motivator, Anda akan kecanduan. Anda down dikit gitu kan, putus cinta butuh motivasi gitu kan, Anda butuh motivator gitu kan. Anda nembak perempuan, nembak cewek, ditolak, down, butuh motivasi. Anda kan kecanduan gitu. Makanya Anda jangan hanya berpikir bahwa sukses itu harus dimotivasi, enggak. Motivasi yang paling kuat adalah ada pada diri Anda sendiri. Motivasi yang besar adalah kemauan dan pada diri Anda sendiri. Kuncinya ada 3. Anda punya niat, Anda punya semangat, dan sedikit nekat. Itu akan merubah Anda menjadi luar biasa. Kenapa? Ketika Anda punya niat, Anda punya semangat, Anda nekat gitu kan, ya hidup kita itu akan berubah gitu kan. Maksudnya bahwa jangan menjadi anak muda yang suka sambat gitu kan. Nah, dan gede mana juga gampang sambat gitu kan. Juga gampang sambat, butuh niat, butuh nekat gitu kan. Yo lihat sinyal cintamu mulai ada dan sekarang berarti aku kurang raga gitu. Ya kan? Ya intinya seperti itu gitu kan. Saya di sini nggak ingin kita ngobrolnya yang formal gitu kan. Kita ngobrol santai aja. Kenapa? Karena saya yang namanya mindset bisnis itu tidak bisa kita tanamkan seperti kita menanamkan sesuatu yang militer gitu kan, harus seperti ini. Enggak, kita ngobrol santai. Harapannya nanti mahasiswa itu punya semangat yang luar biasa. Seperti itu, Mbak. Baik. Lalu selanjutnya hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis, khususnya di saat pandemi seperti ini, Pak? Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya pandemi ini memang luar biasa memberikan tantangan, khususnya bagi pebisnis pemula, gitu kan. Saya selalu bilang bahwa ya umur itu mesti akeh cobaan, gitu kan. Ya boleh, ya akeh dangdut, akeh sagaran jadi dangdutan, gitu kan. Akeh laundryan jadi akeh cucian jadi laundryan, gitu. Memang kita harus menghadapi berbagai cobaan, tantangan harus kita hadapi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pandemi ini memberikan peluang yang luar biasa bagi milenial. Kenapa? Karena saya pernah berada di mana, saya berada di perbankan, saya punya kenalan banyak sekali pengusaha, di mana pada saat sebelum tahun 2019, karena saya itu masih di perbankan, saya masih menjadi analis kredit, saya ngobrol sama pengusaha, rata-rata mereka hanya 10% yang aware dengan digitalisasi, yang aware dengan teknologi online. Nah, ketika terjadi pandemi, saya banyak ditelepon nasabah-nasabah saya gitu. Pak, benar ternyata apa yang jenengan sampaikan 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu bahwa kita harus segera berbenah. Sekarang saya baru sadar bahwa pandemi ini membuat semuanya berubah, membuat model bisnis juga berubah. Sehingga sekarang digitalisasi mulai berkembang dan itu adalah sesuatu yang dikuasai oleh anak muda. Kenapa saya bilang dikuasai oleh anak muda? Tidak ada di sini mahasiswa yang tidak memiliki gadget. Saya dulu ketika jualan, ketika saya SMA, ketika saya kuliah, saya harus menawarkan secara kanvasing, door to door. Saya tunjukkan. Sekarang tidak. Anda bisa menawarkan melalui media sosial, melalui marketplace, semuanya bisa Anda coba. Ingat bahwa ketika Anda berbisnis, jangan hanya mencari satu cara untuk menjual produk Anda. Kenapa?
ketika Anda berbisnis, usahakan Anda menggunakan berbagai cara, yang penting halal gitu kan. Kenapa saya pernah berfilosofi bahwa memancing dengan 10